kamu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam subdivisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Susana dari JGP Angkatan 9 SDN Magetan. Saya bertindak sebagai observer atau pengamat, Bugian Ani Susanti sebagai coach, dan Bu Hafizah Wardani sebagai coach. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Sumba. Bu Anis, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Anis, pada kecil kita hari ini coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Anis memberikan pertanyaan bobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Untuk pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Bu Anis adalah kompetensi apa yang akan Bu Anis lakukan dengan kegiatan coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot tentunya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Anis dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, oh iya baik ya Bu Anis, demikian dulu untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Bu Anis bisa mulai untuk kegiatan coaching. Assalamualaikum, halo Bu Anis, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Arda. Bu Arda apa kabar? Baik, Bu Anis. Bu Anis, saya sedang kalut nih. Makanya saya ingin datang ke sini. Apakah Bu Anis ada waktu? Ya, sejenak saja untuk ngobrol gitu. Kebetulan Bu, murid-murid saya ada jam pelajaran olahraga. Jadi, waktu buat Bu Arda galau. Ada yang bisa saya bantu melalui percakapan hari ini, Bu?
Begini Bu, saya ini sedang sedikit kalut gitu loh Bu Anis. Di kelas saya sekarang ini saya harus ekstra dalam mengatur hal-hal yang di luar materi pelajaran. Murid-murid saya itu selalu minta perhatian lebih dari saya. Oke, Bu Arda. Lalu dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang Bu Arda harapkan pada akhir nanti? Begini Bu Anis, saya itu ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi atau mungkin pencerahan bagaimana cara saya bisa mengajar lebih baik lagi di kelas saya. Bagaimana cara mengatasi kondisi anak-anak ini yang senang sekali meminta perhatian lebih. Begitu loh Bu Anis. Jadi, Bu Arda mengharapkan bisa mendapatkan jalan keluar, solusi begitu ya Bu, tentang permasalahan pengelolaan kelas yang anak-anaknya suka meminta perhatian yang lebih, begitu ya Bu Arda. Iya, tepat sekali Bu Anis. Hampir setiap kali saya selesai mengajar di kelas, saya meninggalkan kelas itu rasa-rasanya saya itu lelah hati karena terkurasnya emosi saya dengan sikap anak-anak saya itu. Ya Allah Bu Anis. Waduh, baik. Menurut yang saya dengar tadi, Bu Arda mengatakan kalau laki-laki ini menguras emosi siswanya yang meminta perhatian lebih. Nah, sekarang silakan Bu Arda menjelaskan kondisi yang lebih jauh. Bagaimana Bu Arda? Begini Bu Anis, sering sekali saya masuk ke kelas itu, saya lihat anak-anak masih belum siap menerima pelajaran dari saya. Kedatangan saya itu tidak dihiraukannya. Sebagian besar anak-anak masih sibuk bermain, ada yang mempelajari alat tulis. Kemudian saya amati masih ada anak-anak yang selesai jam berangkat tidak segera ganti baju dan masih menggunakan baju. Lalu sebagian ada yang belum memakai sepatu. Memang biasanya Bu Anis di sekolah saya, terutama anak laki-laki, jika istirahat suka sekali bermain sepak bola. Dan setelah kuliah masuk, mereka tidak langsung memakai sepatu, nunggu perintah dulu baru dipakai sepatunya. Kemudian saya melihat masih ada saja anak yang tidak memakai seragam. Dan bila saya ingatkan anak-anak itu selalu memberikan alasan kepada saya yang menurut saya bisa saya terima. Kemudian kalau saya mulai mengajar ya Bu Ani, saya mengajar materi apa? Anak-anak sepertinya berbicara di luar materi saya sampaikan. Kemudian jika saya memberi instruksi, anak-anak ini tidak langsung menerima instruksi saya Bu Ani. Jadi saya harus instruksi itu lagi, baru mereka mau melaksanakan. Sungguh terkeras emosi saya menceritakan hal itu Bu Ani. Iya Bu, jadi begitu keadaannya ya Bu Arda. Pantas saja kalau Bu Arda merasa emosinya sangat terkuras. Nah, sekarang menurut Bu Arda, kalau boleh diwakilkan dari angka 1 sampai 10, kondisi pembelajaran di kelas Bu Arda saat ini berada di angka berapa? Dan Bu Arda mengharapkan di angka berapa toh Bu? Menurut saya, jika diwakilkan dari angka 1 sampai 10, pembelajaran saya ini di angka 5. Tapi saya berharap pembelajaran di kelas saya bisa mencapai angka 7 atau mungkin 8 Anis. Itu harapan saya. Baik, di angka 5 ya tadi.
menyimak dari berbagai kondisi yang diungkapkan Bu Arda tadi, menurut Bu Arda, apa yang menjadi penyebab Anda demikian? Suka mencari perhatian, memberi alasan, tidak logis, mengobrol di luar pembelajaran. Apa penyebabnya Bu Arda? Apa ya Bu? Saya jadi teringat Wanis, pada waktu pembelajaran di awal saya pernah melaksanakan asesmen diagnostik di kelas itu. Baik. Seperti apa itu Bu Arda? Saya pernah melakukan asesmen diagnostik dengan instrumen kebutuhan dasar manusia. Nah, hasilnya menunjukkan jika kebutuhan dasar mereka sebagian besar adalah kebebasan dan kasih sayang. Mungkin ini yang menjadi sebabnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perhatian lebih dari pembenaran semacam itu tadi. Oh, itu bisa jadi seperti itu Bu Arda. Karena itu adalah fakta yang menjadi penyebab seperti yang Bu Arda sampaikan tadi. Kebutuhan itulah yang menjadi faktor pendorong manusia melakukan sesuatu. Dalam hal ini yaitu kebutuhan kebebasan dan kasih sayang. Nah, Bu Arda, dari pertemuan kita ini, hal apa yang bisa dilakukan untuk menjawab kesulitan Bu Arda di kelas? Saya jadi berpikir Bu, untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya Bu ya, sebagai anak-anak yang berkebutuhan kasih sayang, mereka itu pasti ingin disapa secara pribadi, ditanyakan bagaimana kabarnya, ditanyakan bagaimana perannya. Seperti itu Bu Anis, saya itu jadi teringat di awal membuka kelas, saya sering menanyakan kabar. Saya tanya bagaimana perasaannya hari ini, dengan antusias mereka menjawab dan melihat semangat itu Bu Anis. Mungkin hal-hal seperti ini yang bisa saya aplikasikan praktis untuk kelas saya. Jadi, seperti penerapan sosial, emosional saya, seperti itu ya Bu Ani. Wah, saya pikir itu ide yang sangat bagus loh Bu. Lalu bagaimana Bu Arda menerapkan dalam pembelajarannya? Karena menurut sosial emosional itu sepertinya agak susah saya jalankan secara eksplisit. Sepertinya saya akan memilih metode terintegrasi pada pelajaran sehingga saya bisa menyesuaikan di bagian apa, bisa di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Itu Manis. Seperti itu. Sepertinya itu adalah ide yang ingin dieksekusi ya Bu Arda. Nah, tapi bagaimana kondisi di kelas Bu Arda? Ada kata tuntutan berkaitan juga. Mana Bu Arda mengerti masalah? Kalau hal itu saya bisa menguatkan kembali keyakinan kelas mereka Bu Anis. Dan di awal tahun pelajaran saya pernah mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Jadi saya berencana untuk melihat ulang nilai-nilai yang mereka dapat bersama. Kalau misalnya ada yang perlu ditambah, diperbaiki, saya yakin keyakinan kelas itu bisa dirubah atau disesuaikan. Selanjutnya saya juga perlu senantiasa mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas di setiap pertemuannya agar anak-anak itu sadar dengan keyakinan mereka dan menjadikan tujuan dari perilaku dan pedoman mereka berperilaku sehingga harapannya bisa mengantarkan kelas tersebut kondusif. Itu loh Bu Ani. Semoga sesuai harapan kita ya Bu Arda.
Bagus sekali Bu Ada, kalau kelas Ibu sudah ada keyakinan kelas semacam itu. Yang Bu Ada terapkan tadi, ada semangat baru yang Ibu dapatkan kali ini. Dengan solusi-solusi tadi yang muncul, nah, kapan Bu Ada mau melaksanakan dua rencana tadi? Pastinya saya akan menerapkan setiapnya Bu Anis. Saya akan membuat RPP untuk seminggu ke depan ini dengan menyesuaikan terkait materi KSE yang ingin saya implementasikan dalam pembelajaran tersebut. Dalam minggu ini pula saya akan kembali ke kelas mereka. Jika perlu saya tanya ulang sebanyak anak nanti akan saya bagikan kepada mereka agar anak itu semakin dekat dengan keyakinan yang memiliki itu Bu Anis. Wah, mencetak keyakinan kelas ya Bu untuk setiap anak. Itu adalah ide yang menarik Bu Ada. Mengingat waktu ini Bu, saya ingin mendengar apa yang sudah Bu Ada peroleh dari percakapan kita tadi. Di awal tadi saya menceritakan tentang kondisi kelas yang menguras energi dan emosi saya. Kemudian saya menambahkan penyebabnya yaitu tentang kebutuhan dasar mereka atas kebutuhan kebebasan dan kepercayaan. Berbincang hal tersebut, saya akan berusaha mengurai permasalahan ini dan ingin menerapkan pembelajaran KSE yang terintegrasi dan memaksimalkan keyakinan mereka. Baik Bu Ada, terima kasih ya Bu untuk kesimpulannya. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu Ada ungkapkan di depan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ada? Alhamdulillah Bu Anis, saya sudah sedikit lega, lumayan lah Bu Anis, sudah menceritakan kegundahan saya yang alami dan mendapat pencerahan sekarang dari Bu Anis. Saya sudah melihat dari senyumnya, berarti itu menandakan Bu Ada merasa senang. Saya persilahkan Bu Ada untuk segera melakukan tindak lanjut percakapan kita hari ini, dan mungkin Bu, 2 minggu lagi kita agendakan sejenak saja, kita bincang-bincang lagi. Saya penasaran bagaimana nanti dengan hasilnya. Oke Bu Anis, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan hal ini. 2 minggu lagi kita bertemu ya Bu Anis. Saya akan menceritakan hasil eksekusi yang saya lakukan. Semoga hasilnya sesuai harapan kita. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Arda. Saya tunggu kabar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Sylva. Ya, Bu Anis tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Arda. Nah, sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kita tadi sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Anis, saya sebagai observer, saya mengamati bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses prosesnya sudah sesuai dengan kita, dan juga Bu Anis sudah berusaha menjawab pertanyaan kepada Bu Arda sehingga Bu Arda sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan Kemudian pertanyaan terakhir Bu Anis, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching?
yang barusan dilakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Ya, begitu Bu Anis. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu ya Bu Anis. Demikian Ya. observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita.